rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now, walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel. Oke, halo guys, balik lagi di Klon Reptil. Jadi seperti biasa, gue mau ngasih lihat ini dan gue mau sedikit ngebahas tentang BD. Tapi sebentar, gue lupa bawa kuncinya, soalnya ini dikunci ya, biar aman. Soalnya di sini orangnya gila-gilaan banget. Bola bekas mau dicolong, biawak tangkepan liar mau bahkan dicolong. Udah bukan mau lagi, emang udah dicolong. Gila sih di sini, makanya gue kunci. Jadi sebentar gue ngambil dulu, gue pause dulu. Oke, jadi kita lanjut ngebahas reptil, ngebahas BD ya. Kali ini gue mau ngasih lihat perbedaan BD jantan dan betina. Jadi gue langsung aja ya, gue kasih lihat. Ini BD gue yang betina. Jadi gue mau ngasih lihat. Cara bedainnya tuh, kalau untuk bearded dragon cukup gampang ya. Jadi caranya begini sih. Jadi pertama kalian taruh dulu, terus kalian angkat nih ekornya. Nah, kalau begini kelihatan gak ada jendolan dua, dia rata-rata aja. Ini berarti betina. Kalau lebih bagusnya lagi di center sih. Kalau untuk probing atau probing ya yang ditusuk itu, gue kurang rekomen sih kalau buat BD. Soalnya itu lebih cocok ke mungkin biawak atau uler-uleran. Tapi kalau untuk BD sih gue kurang rekomen, soalnya bisa bikin dia cedera juga kalau gak pinter-pinter banget. Jadi cukup begini aja, terus ditarik ekornya, tapi jangan kencang-kencang. Nah, cukup diginiin aja, udah kelihatan. Kalau ada jendolan dua di sini, itu biasanya pejantan. Tapi kalau di sini gue punya betina, ini super red yang betina. Bearded dragon gue super red, head hypo, PH trans atau head trans, head hypo, head trans, gue nggak tahu sih. Pokoknya label seller tuh begitu. Pokoknya yang menurut gue ini super red, dah gitu aja. Selanjutnya ini red hypo gue. Kalau yang ini pejantan ya. Jadi gue mau kasih lihat cara bedainnya. Pokoknya cara bedain yang lebih paten sih kalau menurut gue ya di center, cuman di sini ada balap liar. Nggak, cuman kalau mau lebih fix lagi jadi center. Tapi kalau misalkan kalian udah profesional, cukup di giniin aja udah kelihatan. Nah, kayak gini kelihatan kan jendolan duanya dibanding yang tadi. Nah jendolan dua. Jadi yang begini nih pejantan ya, pejantan. Tapi kalau dari visualnya sih mereka semua sama ya. Kalau menurut gue pribadi visual sama semua, BD betina ataupun pejantan. Kalau ini red hypo gue kelihatan warnanya lebih ke kuning, padahal dia red hypo ya, bukan citrus atau lain-lain. Ini red hypo pejantan, jadi cukup diginiin aja. Nah, udah kelihatan tuh nih dua jendolannya. Nah, ini fix pejantan. Dan juga biasanya dia ada jenggotnya. Kalau misalkan dia udah mulai birahi, dia muncul jenggot. Mungkin nanti gua kasih lihat fotonya ya. Nah, ini dia yang fix jantan. Mungkin gua kasih lihat fotonya di sini. Nah, itu fotonya ya. Itu fotonya kayak gitu. Jadi dagunya itu hitam gitu. Nah, itu kalau dia udah masuk ke fase birahi. Beda sama betina. Kalau betina mungkin dia masih rada hitam, tapi nggak hitam kayak pejantan tadi. Dan dia uniknya suka melambaikan tangan kalau dia udah merasa kalau pejantannya udah dominan dan dia udah mau dikawinin. Tapi kalau dia belum mau dikawinin biasanya dikejar.
Nah bahayanya dia kalau nggak sampai bener-bener dikejar dan masih belum cocok juga, bisa sampai mati dikejarnya, dikejar sama si pejantannya kalau betinanya nggak mau kawin. Itu bahayanya ya. Nah kalau untuk yang babyan kayak gini, kalau ini sih pejantan ya. Nah kalau babyan kayak gini, sebentar gue lupa kuncinya di atas. Sorry, soalnya ini dikunci biar aman ya. Soalnya gue nggak mau ada maling-maling jahat di sini, banyak maling-maling jahat. Soalnya maling nggak ada yang baik, maling itu jahat. Jadi kita celek. Nah, ini pejantan gue ini red head hypo, tapi gue anggapnya red normal lah. Kalau yang kecil diginin belum terlalu kelihatan, lihat kan? Tapi kalau ini kelihatan sih, samar-samar kelihatan jendolan duanya ya, samar-samar. Nah, ini red head hypo, tapi gue nganggapnya ini red normal lah. Soalnya gue masih belum terlalu ini sama genetik-genetikan ya. Nah ini red normal, dia nggak hypo, dia normal. Kalau yang hypo itu biasanya kukunya itu transparan gitu, kalau ini masih ada item-itemnya. Kalau dari visual seperti yang gue bilang, normal apa semua sama, betina dan pejantan nggak ada bedanya. Tapi dari sini kelihatan, dan kalau lebih fix lagi, kalau kalian kurang percaya, itu bisa di center. Jadi kalian tegakin gitu terus kalian center. Kalau misalkan ada garis 2 panjang, itu pejantan. Garis 2 panjang di pangkal ekornya sini, itu pejantan. Tapi kalau misalkan kayak garis 2-nya nggak ada, atau samar-samar atau kecil, kalau samar-samar sih itu berarti kalian kurang di ini ya, kurang di keatasin gini. Dia harus tetap dikatasin terus di center. Jadi kalau misalkan garis 2-nya ada panjang, nah itu biasanya pejantan. Tapi kalau garis 2-nya pendek atau garis 2-nya nggak ada, itu betina. Itu sih yang gue pelajarin sih. Kalau salah bolehlah dikoreksi. Gue selalu menerima koreksi dari kalian kok, di komen aja. Kalau ini yang seperti gue bilang, ini yang bawa 4 gen, kebanggaan gue. Soalnya dia kecil tapi mahal, bawa 4 gen coy. Nah kalau yang ini female yang bawa 4 gen ya, dia bawa zero, gen yang paling mahal sampai saat ini. Dia bawa head zero, gen yang paling mahal. Kalau beruntung bisa keluar zero, itu super formnya. Jadi zero itu warnanya full putih kayak silver gitu, dan itu bagus banget. Nah itu kita nggak bisa ngelihat secara visual sekilas. Anak kecil teriak-teriak di sini suka begitu ya guys, banyak anak kecil teriak, nangis, kuntilan enggak. Gue nggak mau ngomongnya gitu, serem, ntar tahu-tahu ada aja di kamar gue. Nah jadi kalau mau lebih fix lagi di center. Tapi kalau untuk probing sih gue kurang ini ya. Tapi kalau yang masih kecil begini dia susah sih dibedainnya, soalnya ya masih saru-saru gitu. Kalau yang udah gede begini udah kelihatan banget. Yang begini aja sih masih rada susah, tapi gue percaya dan fix ini female, soalnya dia suka dadah-dadah gitu loh. Jadi kalau dia ngerasa pejantan ini dominan dan dia mau dikawinin sama pejantan ini, dia pasti dadah-dadah. Jadi mereka itu kawinnya sedikit heboh ya, jadi gigit-gigitan, sama lah kayak panana. Kalau panana gue nggak bisa ngasih tahu kalian tips trik buat bedain jantan betina ya, soalnya gue sendiri masih ngeraba. Dia bener-bener secara visual mirip dan bener-bener mirip, gue nggak paham sih caranya. Tapi kalau baby gue masih bisa ngeraba dikit, tapi kalau udah dewasa rada susah. Nah kalau BD beda lagi. Kalau BD menurut gue cukup simple ngebedainnya, tapi itu jelas gitu, nggak kayak apa sih istilahnya, nggak kayak hewan lain. Kalau iguana pun masih rada susah ya. Dibanding BD menurut gua lebih susah iguana, cuman rada susah sih, masih tergolongnya dibanding panana lebih gampang. Cuman kalau BD ini menurut gue lebih gampang. Tapi kalau dari visual seperti yang gue bilang, sama semua visual, mau betina, pejantan, itu visual semua rata-rata hampir sama. Yang ngebedainnya itu dari pangkal ekor.
Itu sih kalau yang gue pelajarin ya. Kalau salah boleh dikoreksi. Pokoknya kalau gue salah silahkan koreksi. Yang gue suka dari YouTube itu gitu, kita bisa saling belajar, saling sharing, saling koreksi. Nah, ini juga ada beberapa tambahan di Tera gue, soalnya kemarin Tera gue bolong-bolongin begitu doang, kurang buat napasnya, masih pengap di dalam. Jadi akhirnya gue jebol dan gue kasih kasa kawat begini, kasa baja. Akhirnya mereka pas. Sebenarnya masih kurang kalau menurut gue. Kurangnya tuh apa? Kurang perfect aja. Sebenarnya kalau dari segi sirkulasi udara udah bagus, udah pas. Tapi kalau dari segi kelihatan sih kurang perfect aja. Tapi overall udah oke. Untuk percobaan bikin Tera pertama udah oke. Dan ini full yang bikin bapak gua, gokil sih bapak gua. Emang dia tuh kalau masalah karya seni itu dia perfect walaupun dia nggak bisa gambar. Kalau makan udah gua kasih tahu ya porsi mereka makan. Kalau ini 7 ulet Hongkong, nantinya bakalan gue ganti pakai kecoa dubia. Kalau kecoa dubia gue udah banyak, tapi kecoa dubia gue masih dikit, anakannya masih dikit dan masih belum overpopulasi. Kalau ini ulet Jerman sekitar 7 atau 6 lah, tergantung mood dia makan. Kadang kalau lagi perfectnya dia bisa sampai 8, tapi gue nggak berani soalnya dia udah gendut. Nah kalau ini 6 ulet Hongkong yang kecil. Ini sih BD pertama gue sih, yang kemarin ada di vlog gue sekarang udah segede ini. Ini belum ada, udah sebulan sih kayaknya. Belum ada sebulan. Soalnya ini akhir bulan apa ya? Akhir bulan kemarin gue ngangkutnya. Sekarang udah segini, udah lumayan pertumbuhannya. BD itu cepet pertumbuhannya ya. Gue baca-baca dan cari-cari tahu juga, ternyata Bearded Dragon ini di asalnya di Amerika dia udah masuk kategori hewan domestik. Jadi kelasannya udah setara anjing dan kucing. Tapi gue nggak paham juga sih ya. Kalau salah bolehlah dikoreksi. Pokoknya di habitatnya, di alamnya ini dia udah setara sama hewan domestik yang dia udah diternakin sekitar 20-30 tahun. Jadi udah aman dan emang bener-bener aman. Dia birahi kayak ini pun, ini kan udah birahi. Dia jinak banget, nggak kayak reptil-reptil lain. Kalau reptil lain udah masuk fase birahi udah galak, kayak iguana aja. Udah masuk fase birahi itu udah galak banget. Dan ini lu lihat sendiri, dia bahkan lagi tidur tuh nggak ngerasa terancam gitu sama gue. Paling cuman kalau dia udah ngerasa kayak mau jatuh dia geser, tapi dia nggak ngerasa terancam. Gendut banget, dia tidur mulu. Emang udah malam sih, semuanya juga malam tidur kayak ini. Tidur ini doang nih yang rada agresif, emang jarang gue pegang sih, jadi dia rada agresif. Nah galaknya cuman gini doang nih. Nah kayak gitu doang galaknya. Ini udah galaknya Bearded Dragon, jadi perutnya dia tuh ngembang gitu. Ini tuh udah galaknya BD. Tapi ini kebetulan rada kurus ya, gue nggak tahu sih kalau di sini begini tuh udah rada kurus. Kalau begini ini udah perfectnya, udah gendut. Soalnya lu lihat di sini gendut semua, tapi nggak ada yang melebihi kayak over gendut, nggak ada. Jadi ini udah pas banget, udah perfect kondisi lah istilahnya. Kelihatan dong lightning gua. Di sini gue pakai lightning ya. Ini lightningnya. Soalnya kalau nggak pakai lightning pencahayaannya kurang bagus. Terima kasih juga support kalian. Gue sedikit demi sedikit udah memperbaiki kualitas video gue walaupun editannya masih seadanya. Terima kasih juga yang udah komen katanya opening baru gue bagus, epic. Banyak tuh DM di Instagram walaupun followers gue masih sedikit. Tapi banyak yang DM katanya openingnya bagus bang. Thank you. Thank you banget buat kalian ya. Itu karya gue sendiri, gue bikin sendiri pakai handphone. Jadinya seperti itu. Itu bukan pakai aplikasi-aplikasi apapun, itu gue pure ngedit sendiri pakai aplikasi yang lumayan rumit. Banyak aplikasi-aplikasi yang mempermudah tapi menurut gue kurang bagus. Menurut gue aja. Oke, mungkin sekian dulu dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.